Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nur Hidayah yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah yang telah memberi kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat waktu luang yang begitu berharga. Semoga kita senantiasa dalam lindungan dan kasih sayang-Nya. Hari ini, izinkan kami menyampaikan sesuatu yang mungkin terdengar sederhana, namun jika engkau hayati, dan amalkan dengan hati yang ikhlas, zikir ini mampu mengubah hidupmu. Mengubah ketakutan menjadi ketenangan, mengubah kelemahan menjadi kekuatan, mengubah rasa buntu menjadi jalan keluar. Zikir itu adalah la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya untuk meninggalkan maksiat dan tidak ada kekuatan untuk taat, kecuali dengan pertolongan Allah. Pertama, menyelami makna kalimat yang sering diabaikan. Sahabatku, kalimat ini sering kita dengar. Bahkan kadang kita ucapkan saat mengeluh atau lelah, la haula wa la quwata illa billah. Tapi, apakah kita benar-benar memahaminya? Kalimat ini adalah bentuk kepasrahan total kepada Allah. Saat kita merasa sudah berusaha semampu kita, tapi hasil tak kunjung terlihat, saat kita ingin bangkit, tapi tak tahu harus mulai dari mana, kalimat ini menjadi pelipur lara yang menguatkan hati. Ya Allah, aku tidak punya daya apapun. Tapi aku yakin, Engkau Maha Kuasa. Kedua, keutamaan zikir ini menurut hadis-hadis sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut zikir ini sebagai harta karun dari surga. Perbanyaklah mengucapkan la haula wa la quwata illa billah, karena ia adalah salah satu harta simpanan dari surga. HR Bukhari dan Muslim. Apa maksudnya, harta simpanan dari surga? Bayangkan, sesuatu yang bernilai tinggi, penuh keberkahan, dan mampu menyelamatkanmu di dunia dan akhirat, itulah kalimat ini. Bukan emas, bukan perak, tapi kekuatan batin yang mampu mengangkatmu saat terjatuh. Dalam riwayat lain, disebutkan bahwa zikir ini juga dapat menghapus dosa-dosa, menolak bala, memudahkan urusan yang sulit, menjadi sebab terkabulnya doa. Ketiga, mengapa zikir ini sangat dahsyat? Karena zikir ini adalah bentuk tauhid sejati. Ia mengajarkan kita untuk tidak bersandar pada kekuatan sendiri. Karena sehebat apapun rencana kita, sekeras apapun usaha kita, jika Allah tidak mengizinkan, semuanya takkan terjadi. Allah berfirman, jika Allah menolong kamu, maka tak ada yang dapat mengalahkan kamu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu, maka siapa lagi yang dapat menolongmu setelah itu? Quran Surah Ali Imran ayat 160. La haula wa la quwata illa billah mengajarkan kita untuk selalu merendah di hadapan Allah, namun tetap tegar di hadapan ujian hidup. Keempat, saat yang tepat untuk berzikir dengan kalimat ini. Sahabatku, zikir ini bisa diamalkan kapan saja, tapi ada waktu-waktu yang sangat dianjurkan, di antaranya ketika bangun tidur malam, sebagai awal dari hari yang bersandar pada Allah. Saat merasa cemas atau takut, agar hati kembali tenang. Ketika merasa lemah dan tidak berdaya, agar Allah kuatkan tekad dan langkah kita. Setelah sholat fardu, sebagai pengakuan bahwa semua ibadah kita hanya bisa terlaksana dengan pertolongan Allah. Saat keluar rumah, sebagai perlindungan dari segala bahaya. Saat mendapat cobaan besar, sebagai bentuk tawakal dan penyerahan total. Kelima, zikir ini dalam kehidupan para ulama dan salafus sholih. Para ulama salaf terdahulu menjadikan kalimat ini sebagai bagian dari kehidupan mereka. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, kalimat la haula wa la quwata illa billah adalah kunci untuk menyadari kelemahan diri dan tunduk kepada kehendak Allah. Sementara Imam Nawawi menjadikannya sebagai bagian penting dari zikir harian yang beliau anjurkan untuk umat Islam. Para sahabat Nabi pun
Ketika merasa berat menghadapi musuh atau ujian, mengucapkan kalimat ini dengan penuh keyakinan, dan Allah pun menolong mereka. Keenam, bagaimana cara mengamalkannya dalam hidup sehari-hari? Berikut ini cara mudah mengamalkan zikir ini. Niatkan dengan ikhlas. Ucapkan bukan sekadar rutinitas, tapi penuh kesadaran bahwa kita sedang bersandar pada Allah. Ucapkan berulang-ulang. Pagi, sore, saat berjalan, bahkan di sela pekerjaan. Tanamkan makna dalam hati. Rasakan bahwa kita memang tidak punya kuasa apa-apa tanpa izinnya. Jadikan zikir ini sebagai pelipur saat susah dan pengingat saat senang. Sahabatku, dunia ini tempat ujian. Kadang kita kuat, kadang lemah. Kadang kita merasa bisa, tapi ternyata jatuh juga. Tapi satu hal yang pasti, selama kita bersandar pada Allah, kita tidak akan pernah benar-benar sendiri. Ucapkanlah dengan hati yang tulus. La haula wa la quwata illa billah, karena dengan kalimat ini, kita sedang mengetuk pintu langit. Meminta kekuatan, meminta petunjuk, dan memohon pertolongan dari pemilik segala kuasa. Jangan remehkan zikir ini, karena ia bisa menjadi jalan keluar dari semua masalahmu. Bisa mengubah hidupmu, dengan izin Allah. Semoga video ini menjadi pengingat dan penambah semangat dalam menjalani hidup. Terima kasih telah menyimak. Jika video dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar banyak orang yang tercerahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.